Sumba dan kuda menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Hewan yang dianggap sejajar dengan arwah nenek moyang mereka menjadi unsur penting dalam budaya Sumba. Di Kampung Leiwila, Desa Kaliuda, saya nggak naik mobil, melainkan naik kuda. Bukan cuma buat jalan-jalan, tapi saya mau coba giring kuda masuk ke dalam kandang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hai! Savana Leiwila yang menghampar seluas kurang lebih 20 hektar menjadi rumah yang ideal bagi ratusan ekor kuda. Karena menyediakan padang rumput yang luas sekaligus tempat untuk melatih otot-otot kuda. Di Kaliuda ini rata-rata kuda itu dipelihara dengan cara dilepaskan bebas, tapi dalam 2 kali seminggu itu dilakukan pengecekan. Makanya ini kita giring kuda ke dalam kandang ini untuk dilakukan pengecekan. Hai! Menggiring dengan menunggangi kuda merupakan hal yang lumrah dilakukan para pemilik ternak di sini. Nah ini kalau sudah di dalam kandang seperti ini akan dipisahkan tiap-tiap kelompok supaya pejantan dari tiap kelompok itu tidak bertarung. Baru kemudian kita lakukan pengecekan. Ini kita mau ngecek karena banyak juga kuda yang barusan melahirkan. Ini ada banyak baby-baby kuda di sini. Sekarang kita mau ngobatin lukanya salah satu kuda di sini, tapi meskipun udah di dalam kandang kita harus tangkap lagi kudanya karena ini liar semua. Yang mana Bu kudanya? Iya. Yang ini kah? Woi. Menangkap bayi kuda di antara gerombolan kuda dewasa bukan perkara mudah. Menangkapnya pun harus menggunakan tali lasso. Yeay! Om Bu, hati-hati Om Bu. Biasa hidup dilepas bebas, kuda-kuda ini menjadi sangat aktif dan sulit dikendalikan. Ini dia yang mau kita obatin. Nah, meskipun dia baru lahir tapi staminanya udah gila banget. Ini kita mau obatin pusarnya yang luka ya. Caranya bagaimana Om Bu? Penting pegang ini. Pegang telinga kah sama ini? Lalu Penting. banting. Oh, supaya dia tergeletak ya. Iya. Nah, ini kita obatin kudanya. Ini pakai ramuan khusus yang membuat lukanya itu cepat kering. Jadi semoga dengan kita obatin seperti ini kudanya bisa cepat sembuh. Cepat sembuh ya. Butuh beberapa minggu hingga tali pusar bayi kuda ini benar-benar kering. Hidup di alam terbuka membuat resiko kematian bayi kuda lebih tinggi. Iya ini ya. Saya yang mau coba buat ngejiret dan ini tekniknya itu sebenarnya nggak terlalu sulit, tinggal lempar aja. Nah tapi untuk ngepasin ke leher kudanya itu yang cukup sulit. Sekarang saya mau coba dulu. First try langsung kena Om Bu. Weh, seneng banget saya. Yuk. Pegang kepala. Tenang. Pegang kepala. Pegang kepala kah? Iya. Hai. Langsung. Om Bu gimana caranya? Maaf. Yuk. Lagi. Hai. Sini. Jatuh dia. Gak apa saya ikut jatuh tapi yang penting kudanya bisa diobatin dulu. Ini meskipun kelihatannya kasar, meskipun kelihatannya menyakitkan, tapi ini adalah cara yang paling efektif buat ngobatin luka kuda ini. Maaf ya kuda ya. Tolong pasin nunggu ya. Tak heran kalau kuda ini menjadi ikon di Sumba karena kelekatannya dengan kehidupan masyarakat di sini, terkhusus di daerah Leiwila. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Mutiara dari Timur atau Pulau Sumba. Dilimpahi kekayaan alam yang mempesona. Tak terkecuali pesona Waimarang yang terletak di kampung Waimarang, Melolo, Sumba Timur. Bersembunyi di antara lebatnya pepohonan, saya harus menelusuri jalur setapak untuk menuju ke sana. Perjalanan saya tidak terasa melelahkan, karena sepanjang perjalanan dihadiahi pemandangan cantik perbukitan. Petualangan saya di Sumba dibuka dengan pemandangan yang cantik sekali. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini ada air terjun Waimarang. Ini kelihatannya aja udah seger banget. Nah sekarang saya sama Bang Imron udah nggak sabar nih mau nyobain seseger apa air di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Air terjun bertingkat berwarna biru topas dengan kedalaman berkisar 3 meter pada musim kemarau menjadikan tempat ini cocok untuk berenang. Waimarang. Wow. Ada goa, ada banyak burung walet. Airnya Tosca. Airnya bener-bener dingin banget. Ini pas kalau misalnya lagi panas-panasan di Sumba, kita pengen menyegarkan badan, kita bisa renang di sini. Bener-bener pas nih. Tebing bebatuan di antara sungai memberikan suasana seolah berada dalam gua. Semakin indah dengan cahaya matahari yang masuk di antara celah-celah tebing dan pepohonan. Berenang ditemani suara gemericik mata air pegunungan yang mengalir melewati celah terasa begitu menenangkan. Di sini itu, wah, airnya dingin banget. Jadi kalau misalnya pas ke Sumba lagi panas-panasnya, pengen menyegarkan badan bisa renang di sini. Danau kecil Waimarang ini dikelilingi tebing bebatuan kapur. Saya memutuskan untuk memanjat salah satu jalur setinggi 4 meter untuk mengeksplor lebih jauh. Kalau saya mau nyoba buat manjatin batu ini biar bisa lompat dari atas air terjun. Tapi untungnya di sini batunya itu nggak licin, jadi bisa buat tangan kita grip di sini. Air terjun berundak ini memiliki 3 tingkatan. Celah antara tebing membuat air terperangkap dan membentuk kubangan alami. Danau pada tingkatan kedua memang tidak terlalu lebar, tetapi kedalamannya berkisar antara 4 hingga 6 meter. Di air terjun yang atas ini justru airnya tuh lebih gelap, berarti tandanya di sini tuh lebih dalam. Lebih ngeri juga ini tantangannya nih. Mau nyobain nggak? Ayo. Ayo. Pada tingkatan kedua ini memang tidak terdapat spot untuk cliff jump, namun tetap membuat adrenalin saya terpacu. Di air terjun yang di atas ini sampai ada sarang laba-laba di mana-mana, saking sepinya. Soalnya biasanya orang-orang kalau kesini itu mainnya di air terjun yang di bawah. Puas rasanya kami mendapatkan seluruh pengalaman mulai dari berenang, memanjat tebing, hingga mengeksplor air terjun. Udah puas kan main di sini? Udah bro. Ya udah kita lompat lagi yuk. Ayo udah. Petualangan kami di Waimarang ditutup dengan lompatan terakhir ke kolam terbawah. Sumba emang dikenal dengan keindahan alamnya yang tidak perlu diragukan lagi. Apalagi ke air terjun Waimarang ini kita nggak cuma bisa vacation aja, tapi dapat aksinya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Petualangan saya berlanjut menuju Kodi Utara, Sumba Barat Daya. Kedatangan saya bertepatan dengan migrasi kawanan belalang. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan warga untuk berburu sumber protein alternatif. Wah, ngelihat ini saya langsung berhenti di sini nih. Karena di jalan tadi ngeliat banyak sekali kumpulan belalang, terus apalagi ada banyak anak-anak kecil ini lagi tangkap belalang pakai jaring. Nah, sekarang saya mau ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya para petani, anak-anak setempat juga ikut memburunya, sembari bermain dan mengisi waktu luang. Nah, anak-anak kecil di sini tuh memanfaatkan jaring seperti ini, kemudian lari, dipegang bagian sini dan sana, lari buat menangkap belalang sebanyak-banyaknya. Ayo kita lari ya, yuk! Menangkap belalang dengan jaring menjadi cara terbaik, karena dapat mengurangi jumlah serangga ini secara masif tanpa merusak lingkungan. Nyari belalang ini sekalian olahraga juga, tapi buat anak-anak di sini, pasti mikirnya main. Mereka nggak ada capeknya soalnya. Ini dapat banyak. Wah, ini dia belalangnya. Wah, langsung ambil lagi. Pada daerah kering seperti Sumba, belalang tumbuh tak terkendali. Hewan ini melakukan migrasi dari satu ladang ke ladang lainnya. Ini yang didapat ini belalang-belalang yang mau bertelur karena di sini mau pergantian musim, jadi mereka banyak yang hinggap ke tanah buat bertelur nih. Nih, makanya di sini ada banyak banget. Itu masih yang berterbangan juga masih banyak tuh. Ya, kita kumpulin ya, Adik ya. Belalang mencari padang luas saat musim kawin seperti ini. Setelah 10 bulan, telur akan menetas dan dapat menyebabkan gelombang serangan mendatang. Kita lari ya. 1, 2, 3. Siapkan botol ya. Kita tangkap lagi, yuk. Tangkap lagi. Belalang ini sekarang lagi musimnya bertelur. Nanti saat udah musim penghujan dan telurnya menetas, mereka akan menjadi pengganggu untuk tumbuhan-tumbuhan masyarakat di sini, khususnya di kebun-kebun. Makanya di sini banyak yang ditangkepin antara buat mainan maupun juga bisa dikonsumsi ini. Lari! Belalang hasil tangkapan ini biasa untuk dijual. Tak jarang, warga juga mengolahnya sebagai lauk. Siapa dapat paling banyak tadi? Hah? Kamu dapat paling banyak. Wah, ini mana tadi yang satu jerigen? Ini juga banyak sekali ini. Dapat sendiri. Tangkap sendiri. Iya. Dalam jumlah besar seperti ini, sangat mudah bagi belalang merusak hasil panen. Setiap tahunnya, ribuan hektar lahan petani dapat mengalami gagal panen. Adek ini tangkap udah dari jam berapa ini? Jam 10 pagi. Nah, udah dari pagi sampai sore kayak gini mereka nangkep dan dapat banyak sekali. Ini kakak boleh minta nggak, Adek? Boleh ya, wah mantap banget. Nah, sekarang saya udah dapat perbekalan buat nanti di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpetualang di Sumba tentu tidak boleh melewatkan perbukitannya. Kami memutuskan untuk menghabiskan hari di salah satu bukit yang terkenal akan keindahannya, yaitu Bukit Ndapayami, Kanatang, Sumba Timur. Jadi ini kita lagi menuju ke salah satu spot camping yang di sini itu cukup terkenal dan tempatnya itu juga keren banget. Bisa dilihat dari view-nya kiri kanan ini perbukitan. Tapi ya ini challenge-nya nih, jalannya itu berbatu dan naik turun, tapi justru ini yang bikin seru. Perbukitan Sumba ditandai oleh vegetasi berupa padang rumput. Ketika memasuki musim hujan,
warga baru mulai memanfaatkan lahan ini untuk bercocok tanam. Sebelum hari semakin gelap, kami mulai mendirikan tenda. Akhirnya kita memutuskan buat camping di salah satu bukit tertinggi di Bukit Ndapayami karena di sini kita bisa melihat view pemandangan 360. Jadi masak-masak sambil makan di sini enak banget pokoknya. Tak lupa, hidangan camping kami siapkan untuk mengisi perut yang kosong. Ini dia belalang yang udah ditangkap. Ini bisa jadi perbekalan untuk camping karena udah digoreng kering. Jadi ini tahan lama. Nah, belalang yang udah digoreng ini sekarang tinggal kita campurin sama bumbu yang udah wangi. Belalang goreng dengan bumbu cabai garam telah matang. Keladi yang dibeli dari pasar sebelumnya juga kami bakar sebagai pendamping santapan. Yang ada di piring ini semuanya adalah hasil alam dari Sumba. Nah, ini ada keladi kemudian diberi sama gula lontar. Cuman nih supaya lebih mantap lagi, saya tambahin keju. Nih dari aromanya aja udah nggak sabar pengen nyicipin. Bang, ayo makan dulu kita, Bang. Ayo, Jen. Dengan adanya keladi hangat ini, hembusan angin malam sama sekali tidak terasa dingin. Tak lupa, kami juga mencicipi cemilan malam kami, yaitu belalang goreng. Belalang ini setelah diolah seperti ini, surprisingly rasanya itu nikmat banget loh. Apalagi udah digoreng kering, crispy-nya itu dapat banget. Apalagi dengan bumbu-bumbu yang pas rasanya, semakin nikmat. Meskipun sederhana, hidangan malam ini menjadi pilihan yang tepat di kala berkemah. Mengolahnya tidak membutuhkan waktu lama dan cukup untuk mengembalikan energi kami. Camping di Bukit Ndapayami dikelilingi dengan view indah makin terasa syahdu, apalagi ditemani dengan hidangan ini, malam terasa semakin hangat.